Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Monica dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika PSDK Nganjuk dengan NIM M41210667. Di sini saya akan membagikan cara membuat form data mahasiswa menggunakan aplikasi NetBeans dan juga menggunakan database PHP-MyAdmin. Sebelumnya, kita harus mengakses database terlebih dahulu dengan membuka aplikasi SAMPP Control Panel, kemudian kita klik Start pada Apache dan juga MySQL. Kemudian kita membuat database-nya. Di sini saya sudah membuat database dengan nama mini project dan juga menambahkan dua tabel, yaitu tabel akun dan juga tabel mahasiswa. Kemudian kita bisa kembali lagi ke aplikasi NetBeans. Untuk menghubungkan NetBeans dan juga database, kita memerlukan konektor Java. Nah, pada aplikasi NetBeans versi 12.5, di sini belum ada konektor Java. Maka dari itu kita harus menginputkan secara manual dengan cara mendownload terlebih dahulu konektor tersebut di internet. Kemudian setelah kita download, kita bisa tambahkan dengan cara add library. Mohon maaf, dengan cara add jar atau folder. Nah, di sini kita bisa menambahkan MySQL Connector Java. Nah, kita tambahkan. Setelah itu, kita membuat kelas config Java untuk menghubungkan antara NetBeans dan juga database. Nah, di sini kita menuliskan parameter konstanta untuk koneksi database. Di sini, untuk URL database-nya, kita pastikan namanya harus sama dengan yang ada di database. Apabila tidak sama, maka akan terjadi error atau tidak bisa dihubungkan. Kemudian untuk membuat form mahasiswa seperti ini, kita menggunakan gframe from. Cara membuat gframe from yaitu dengan kita klik kanan pada package mini project, kemudian kita klik new, lalu gframe from form. Kemudian kita tuliskan namanya. Ini hanya sebagai contoh, lalu kita langsung klik finish. Nah, di bagian sini kita bisa menambahkan tabel, text field, untuk inputan dari user. Tabel ini kita bisa gunakan untuk judul, kemudian di sini nama text field-nya. Lalu jika combo box, apabila kita ingin menambahkan pilihan dari beberapa item, kemudian tombol button. Nah, di sini kita bisa edit sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan selera Anda. Nah, di sini frame-nya kita bisa tentukan juga sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, cara untuk mengedit glabel ini, yaitu kita klik kanan, kemudian kita bisa edit text. Di sini kita bisa memberikan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Saya akan memberikan contoh dengan menuliskan data mahasiswa. Seperti ini. Kita bisa taruh di mana yang kita mau. Kemudian untuk merubah nama variabelnya, kita klik kanan, kemudian change variable name. Di sini kita bisa memberikan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini saya sudah membuat gframe data mahasiswa sesuai dengan yang saya inginkan. Di sini saya menambahkan 7 label, 5 text field, 1 combo box, 5 button, dan juga 1 tabel. Seperti ini. Untuk menambahkan perintah atau fungsi pada button, kita bisa klik kanan. Sebagai contoh, saya pertama-tama akan membuat fungsi pada button tambah. Kita klik, kemudian klik kanan, event, action, kemudian action performance. Nah, di sini kita bisa menambahkan fungsi atau kode program untuk button tambah. Yang fungsinya nanti apabila kita klik button tambah, maka kita bisa menyimpan
inputan dari user ke dalam database. Sebelumnya kita pastikan sudah terdapat package di dalam search ini. Pertama-tama kita tambahkan package project, kemudian membuat import. Di sini menggunakan beberapa import. Yang terpenting yaitu import Java SQL connection yang di sini berfungsi untuk menghubungi database. Kemudian JOption pane berfungsi memudahkan pengguna memberi nilai atau input. Kemudian import Java Swing tabel default tabel model berfungsi untuk menyimpan data pada JTabel. Yang pertama, kita memberikan fungsi kepada button tambah. Di sini, yang pertama-tama kita membuat string SQL, kemudian kita tambahkan query untuk mengakses ke dalam database. Di sini kita memberikan perintah kepada database. Di sini kita menambahkan name, nama, kemudian jurusan yang ada dalam combo box, kemudian alamat, nomor telepon. Dan yang kedua, string SQL, kita bisa menambahkan perintah insert into, yaitu menambahkan ke dalam akun. Kita panggil name dan juga password. Nah, kita pastikan penulisan nama di sini, seperti txt_name, ini harus sama dengan nama variabel. Kita pastikan harus sama dengan nama variabel yang ada di sini. Nah, ini berfungsi agar tidak terjadi error. Kemudian kita membuat fungsi untuk mengelola database menggunakan Java SQL Connection, Java Prepared Statement. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi JOption pane.showMessage dialog. Nah, di sini berfungsi apabila kita klik button tambah, maka akan menampilkan output selamat penyimpanan data berhasil. Output ini akan muncul apabila data inputan tersebut sudah berhasil ditambahkan ke dalam database. JOption pane.showMessage ini berfungsi untuk menampilkan dialog atau window. Untuk selanjutnya, kita membuat fungsi load tabel dan juga kosong dalam fungsi mahasiswa. Kita kembali lagi ke atas. Nah, di sini kita menambahkan fungsi load tabel dan juga kosong. Kemudian, selanjutnya, membuat fungsi untuk menampilkan data ke dalam tabel. Nah, fungsi yang kita tuliskan di sini berfungsi untuk menampilkan data ke dalam tabel yang telah kita buat. Nah, di sini kita membuat beberapa kolom, yaitu kolom nomor, nama, NIM, jurusan, alamat, nomor telepon, dan juga password. Di sini kita membuat fungsinya. Di sini kita masukkan perintah ke dalam database. Kemudian kita membuatkan koneksi untuk menyambungkan ke dalam database. Di sini kita membuat fungsi untuk memilih tabel mana saja yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi untuk menghapus data yang ada pada inputan text field dengan sintaks seperti berikut ini. Di sini kita panggilkan variabel alamat, nama, NIM, phone, password, dan juga jcombo box. Untuk selanjutnya, kita menambahkan fungsi kosong pada button clear. Nah, pada button clear ini, nanti apabila kita klik, maka akan menampilkan hasil kosong. Nah, di sini kita tambahkan fungsi kosong.
Selanjutnya, kita membuat fungsi untuk menyelek atau memilih tabel berikut. Kita bisa memilih pada tabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara menambahkan fungsinya yaitu kita klik kanan, kemudian kita masuk ke event, kemudian mouse, lalu mouse clicker. Nah, di sini kita bisa menambahkan fungsi dengan sintaks berikut ini. Di sini kita menggunakan tipe data in, kemudian dan untuk name menggunakan string. Untuk name, nama, dan lainnya menggunakan string. Kita pastikan tidak ada yang salah dalam penulisan fungsi untuk form tabel ini. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi untuk form edit atau tabel edit. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian event, kemudian action, lalu action performed. Nah, di sini kita bisa menambahkan fungsi atau kode program untuk mengedit data. Yang pertama, string SQL, kita masukkan query untuk mengubah data, yaitu dengan menggunakan query update. Di sini kita menggunakan dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan juga tabel akun. Maka dari itu kita tambahkan perintah inner join, yaitu untuk menggabungkan dua tabel ini. Kemudian kita panggil variabel nama, gcombo box untuk jurusan, lalu alamat, nomor telepon, dan juga name. Nah, kita harus memastikan bahwa pemanggilan nama di sini harus sama dengan nama variabel agar tidak terjadi error. Kemudian selanjutnya untuk mengelola database, kita menggunakan fungsi connection dan juga prepared statement. Lalu untuk menampilkan output apabila data berhasil diedit, kita menggunakan goptionpin.showMessageDialog. Apabila data tersebut berhasil diedit, maka akan muncul output selamat data berhasil diedit. Nah, apabila data belum berhasil diedit atau gagal, maka akan muncul output maaf perubahan data gagal. Baik, untuk selanjutnya saya akan menambahkan fungsi untuk button hapus. Caranya sama, kita klik pada button hapus, kemudian event, lalu masuk ke action, lalu action performed. Di sini kita memasukkan fungsi atau kode program untuk button hapus. Yang pertama, string SQL, kita masukkan kode query untuk menghapus name, lalu string SQL kedua untuk menghapus name juga pada tabel akun, dan yang pertama tadi pada tabel mahasiswa. Nah, kita harus memastikan namanya sama dengan nama variabel agar tidak terjadi error. Kemudian kita buat pengelolaan untuk database-nya. Ya, pertama yaitu Java SQL Connection, yang kedua adalah Java SQL Prepared Statement. Untuk selanjutnya kita menambahkan goptionpin.showMessageDialog. Di sini berfungsi untuk menampilkan output apabila name dan password berhasil dihapus. Sini masih salah ya. Apabila data berhasil dihapus. Apabila data berhasil dihapus, maka akan muncul output data berhasil dihapus. Nah, untuk memunculkan tersebut menggunakan fungsi goptionpin dan showMessageDialog. Kemudian selanjutnya kita membuat fungsi untuk button logout dari form mahasiswa. Nah, di sini pada button logout kita klik kanan, kemudian masuk ke event, action, lalu action performed. Di sini kita menambahkan
fungsi agar apabila kita klik button logout ini, maka dari form mahasiswa akan kembali lagi ke menu login. Kita menambahkan kode program. Ini kemudian di sini kode program yang kedua, new login, set visible true. Di sini untuk kembali lagi ke form login. Dan yang terakhir, saya membuat button refresh. Ini berfungsi untuk merefresh form data mahasiswa. Untuk memberikan fungsi, kita klik event, action, lalu action performed. Nah, di sini kode programnya seperti ini. Apabila semua kode program di sini sudah berhasil ditambahkan, dan kita pastikan tidak terjadi error, maka kita bisa mencoba untuk menjalankan program dengan cara kita bisa klik kanan, kemudian kita run file. Nah, akan muncul form data mahasiswa yang telah kita buat. Pertama-tama, saya ingin menambahkan sebuah data baru. Kita inputkan NIM-nya. Sebagai contoh, saya masukkan NIM 4121 0671 dengan nama Aditya Dwi. Nah, di sini kita bisa memilih jurusan. Sebagai contoh, saya masukkan jurusan Teknologi Informasi. Ini kita masukkan alamatnya. Kemudian kita masukkan nomor telepon. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik button tambah. Nah, apabila penyimpanan data berhasil, maka akan muncul output selamat penyimpanan data berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data Aditya Dwi telah berhasil ditambahkan. Nah, kita akan mencoba untuk mengedit data. Saya akan memberikan contoh untuk mengedit data pada form ke-5. Nah, pada form mahasiswa Dava Aditya ini, saya ingin mengedit untuk menambahkan nama. Lalu kita rubah jurusannya. Nah, apabila kita sudah mengedit, dirasa sudah cukup, kita klik button edit. Nah, apabila data berhasil diedit, maka akan muncul output selamat data berhasil diedit. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data sudah berubah. Untuk selanjutnya, apabila kita ingin menghapus data tersebut, kita bisa memilih salah satu data seperti ini. Kita klik saja, kita pilih yang mana. Sebagai contoh, saya akan menghapus data dari Dava Aditya ini. Kita klik hapus. Nah, apabila penghapusan data berhasil, maka akan muncul output data berhasil dihapus. Kemudian kita klik OK. Di sini data sudah hilang ya. Kemudian kita bisa menggunakan button clear dan juga button refresh. Nah, sebagai contoh, apabila menggunakan button refresh, apabila kita klik, nah maka akan kembali lagi ke form data mahasiswa, namun tampilannya akan kosong. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan button clear. Nah, kita tambahkan NIM. Nah, kita coba menggunakan button clear. Di sini kita klik, maka inputan data tersebut akan dibersihkan atau hilang. Seperti itu. Kemudian kita coba untuk button logout.
Apabila kita klik button logout ini, maka akan kembali ke dalam form login. Kita klik. Nah, di sini akan kembali lagi ke form login. Di sini kita bisa menginputkan NIM dan password yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, kita coba untuk login. Kita masukkan password yang benar, terus kita klik login, maka akan muncul output selamat Anda berhasil login. Kita klik OK, maka akan kembali kosong. Kemudian kita bisa masuk ke dalam form register dan juga ke form data mahasiswa. Nah, data-data yang sudah kita tambahkan tadi kita cek ke dalam database. Sebelumnya saya belum menambahkan data dari Aditya Dwi ini. Kita cek apakah di database sudah berubah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data sudah berhasil ditambahkan. Data-datanya sudah sama persis seperti yang ada di NetBeans. Seperti ini. Nah, apabila data di NetBeans dan juga di database sudah sama, berarti form login yang kita buat sudah berhasil tersambung dengan baik di dalam database. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.